Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat untuk menjalani hidup dan kehidupan kita. Puji syukur kita nyatakan di hadapan Tuhan untuk perjumpaan kita pada malam hari ini dalam persekutuan sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelasis Pulau Jawa. Mari dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dipilih dari Kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa memohon penyertaan pimpinan Roh Kudus dalam memahami akan kebenarannya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini, kami semua yang telah berhimpun
akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi bahagian kami. Bimbing kami ya Roh Kudus, anugerahkan hikmat kekuatan bagi kami untuk memahami akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami dapat mengetahui dan melakukan apa mau dan kehendak Tuhan bagi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman-Mu ini. Dan ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan firman hari ini terambil dari Ulangan 8 ayat 1-6. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makanan yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Merenungkan penyertaan Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini. Merenungkan penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Adakah waktu dan kesempatan di mana kita sejenak berada dalam suasana perenungan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari? Memang ini mungkin sesuatu yang terasa jarang pernah kita lakukan. Di tengah-tengah berbagai aktivitas kesibukan kita, tanggung jawab kita, bahkan mungkin sulit di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan kita. Tapi apa maksud daripada bagaimana kita merenungkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang kita dapatkan ketika kita berada dalam situasi, ruang dan waktu untuk merenungkan penyertaan-penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Dan apa yang bisa kita dapatkan di dalam perenungan akan penyertaan Tuhan selama ini bagi kita semua, bagi keluarga kita. Di tengah-tengah berbagai pekerjaan, usaha-usaha kita, bahkan juga dalam berbagai pergumulan dan kelemahan-kelemahan kita. Bagaimana kita melihat penyertaan-penyertaan Tuhan di dalam semua kondisi dan keadaan itu? Mungkin masih banyak lagi pertanyaan yang bisa kita angkat untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi paling tidak satu poin yang bisa kita dapatkan ketika kita berada dalam perenungan akan penyertaan Tuhan dalam hidup ini adalah bahwa Allah setia. Penyertaannya selalu dinyatakan bagi kita. Dan bukankah kalau kita bisa ada sebagaimana adanya dalam berbagai aktivitas kita, pekerjaan, tanggung jawab kita bersama dengan keluarga, bergurau, bercanda, bersama dengan keluarga dalam menghadapi kenyataan-kenyataan pergumulan hidup ini. Kalau kita bisa ada dalam semua keadaan-keadaan itu membuktikan tentang penyertaan Tuhan yang selalu berlaku bagi kita semua. Dan inilah yang dinyatakan juga diajarkan dan disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel.
dalam perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan. Musa menarik perhatian dan mengajak semua bangsa Israel untuk sejenak merenungkan penyertaan Tuhan selama ini. 40 tahun di padang gurun adalah waktu yang tidak pendek, tidak singkat. Di dalam mereka melalui perjalanan-perjalanan itu dengan segala suka dan dukanya. Tapi apa yang membuat mereka bisa bertahan? Apa yang mereka membuat bahwa mereka bisa melalui perjalanan-perjalanan di padang gurun itu yang begitu sulit, yang begitu keras dengan berbagai tantangan-tantangan alam, belum lagi diperhadapkan oleh berbagai tekanan dari bangsa-bangsa lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, Musa menarik bangsa Israel untuk merenungkan penyertaan Tuhan di situ. Bahwa luar biasa kasih Tuhan bagi umat ini. Dia yang telah memanggil, dia yang telah membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Dia juga lah yang menyertai bangsa ini selama 40 tahun untuk berjalan di padang gurun dan memasuki tanah Kanaan. Musa menyatakan kepada bangsa Israel, renungkanlah itu tentang penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Ada dua hal yang patut kita lihat juga dalam pembacaan ini. Tentang ungkapan merendahkan, tentang ungkapan bahwa ia mengajar. Itu berarti bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang memang dialami bangsa Israel dalam perjalanan-perjalanan mereka. Bahwa dengan kondisi yang penuh dengan tekanan, kondisi di mana ada saat mereka lapar dan haus, agar bangsa ini belajar tentang kasih dan setia Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Bahwa sesungguhnya manusia tidak hanya hidup dari makanan dan minuman, tetapi dari firman Tuhan yang dinyatakan oleh Allah kepada umatnya. Dengan ini mereka diajar siapakah yang mereka percaya dan siapakah yang menuntun mereka selama ini. Agar mereka tiba kepada sebuah keyakinan bahwa Tuhanlah yang telah menyertai dalam melalui padang gurun ini. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam merenungkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini, banyak hal yang membuat kita bisa belajar. Pengalaman-pengalaman iman dalam kebersamaan kita di hadapan Tuhan. Itu memberikan sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi kita. Ada saatnya mungkin kita jatuh. Ada saatnya mungkin kita gagal dalam perjalanan hidup ini. Ada saatnya kita mengalami kesakitan, kelemahan. Kita bergumul dengan semuanya itu. Belum lagi di tengah-tengah pandemik ini. Namun satu hal yang dapat kita lihat sebagai hasil daripada perenungan itu adalah penyertaan Tuhan yang kita alami selama ini. Dan itulah yang patut kita syukuri, bahwa Allah setia, Allah memelihara, Allah memberkati, Allah memulihkan, Allah memberikan semangat, penghiburan dan penyertaan di dalam Roh Kudus bagi kita, bagi keluarga kita, dalam segala harapan dan kerinduan dan perjuangan-perjuangan kita. Jadi begitu luar biasa ketika kita memiliki ruang dan waktu atau kesempatan untuk sejenak merenungkan penyertaan-penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita akan semakin semangat dan terus bangkit untuk dapat memaknai kehidupan ini setiap hari. Tuhan memberkati kita bersama keluarga. Amin firman Tuhan. Bila badai hidup menerpa
setia dari Tuhan, kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teguh. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa di sorga, kami bersyukur persekutuan pada malam hari ini. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah berbicara bagi kami semua, bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memiliki kesempatan membangun ruang dan waktu untuk dapat merenungkan penyertaan-penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang bisa kami peroleh dan kami dapatkan. Ada spirit, ada kekuatan, ada sukacita. Kasih setia Tuhan yang senantiasa kami alami dalam hidup ini. Meskipun ada waktu dan kondisi di mana kami mengalami hal-hal yang tidak bersahabat dalam kehidupan kami, namun Tuhan ada di sana menyertai kami dan memelihara kami. Berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan, dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami setiap hari dalam pekerjaan-pekerjaan kami, usaha kami, tanggung jawab kami, dan pelayanan-pelayanan kami. Berkati anak-anak kami dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kami mohon anugerahkan iman dan pengharapan, penghiburan, kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga, bagi saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan dalam hidup ini. Tuhan kiranya menolong dan menghibur, agar kiranya percaya atau keyakinan kami, pengharapan kami tetap ada di dalam Tuhan. Kami menaikkan doa kami juga bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT dan NTB, bahkan beberapa daerah di Indonesia yang mengalami bencana. Kami mohonkan pemeliharaan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Berkati kami semua dalam waktu istirahat tidur malam ini, agar kami senantiasa mendapatkan kekuatan kesehatan yang baru melalui malam ini, dan boleh menyambut hari esok dengan semangat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita pada malam hari ini.
Mari tetap semangat sehati dalam doa. Tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati kita. Salam sehat untuk kita semua. Shalom dan Bong Imelo.